Baik pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardilah. Dan pemirsa, kita pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai BBM turun, tapi kondisi ekonomi di Indonesia masih saja tidak stabil. Nah, memang sudah hampir lebih dari sepekan ya, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak pada tanggal 5 Januari 2016 kemarin. Dan ini salah satu yang cukup berdampak pada urusan ekonomi dunia adalah merosotnya harga minyak dunia, sehingga memang dengan anjloknya minyak dunia di pasaran dunia, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak itu sendiri. Nah, tujuan dari penurunan harga bahan bakar minyak ini memang adalah kestabilan ekonomi di Indonesia, terutama daya beli masyarakat. Kita akan bahas apakah memang dari penurunan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan pada 5 Januari kemarin ini bisa menurunkan atau meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga memang perekonomian di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Kita sudah bersama dengan pengamat ekonomi dari IPB, yaitu Bang Gandhi. Ya. Halo, apa kabar Bang Gandhi? Sehat. Sehat ya Bang ya? Oke, terima kasih sudah bersama kami di studio. Ya, baik Bang Gandhi, ini tanggal 5 Januari kemarin pemerintah Indonesia menurunkan harga bahan bakar minyak. Beberapa lah, hanya beberapa. Dan Bang Gandhi melihat bagaimana ini Bang dengan penurunan harga bahan bakar minyak? Ini kan targetnya adalah supaya memang stimulus ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik. Apakah itu bisa terjadi Bang? Ya, oke, terima kasih. Ya, kalau saya lihat penurunan kemarin ya tanggal 5 memang belum terasa banyak berdampak lah di masyarakat. Karena kan indikatornya pemerintah itu seharusnya menurunkan itu, yang pertama harganya itu tidak ada sedikit pemotongan kan. Menteri SDM itu mengatakan seharusnya misalnya BBM itu turun Rp500, tetapi yang diturunkan hanya 200, 300-nya ada saving untuk energi terbarukan. Itu permasalahan. Jadi penurunannya tidak terlalu signifikan sehingga tidak terlalu terasa. Karena kenapa? Harapannya kan begini, pemerintah ketika BBM itu murah harganya, jadi aktivitas ekonomi ini bisa ikut mengikuti, jadi turun juga kan begitu. Karena kenapa kita tahu kalau dalam produksi barang pasti cost dari transportation itu kan masuknya, salah satu variabelnya kan harga BBM, ya kan. Nah, tetapi yang kita lihat hari ini ya, walaupun BBM itu sudah turun, tetap daya beli masyarakat juga belum naik ya, karena masih banyak faktor juga yang menentukan di sini. Oke, faktornya apa aja tuh Bang? Ya, yang pertama memang faktor dari kemiskinan kita yang masih belum turun, ya kan. Kemudian yang kedua kita lihat bahwasannya banyak juga spekulan-spekulan ya yang masih bermain di sini gitu. Ya kan, mengambil keuntungan mengambil rente lah dari kejadian ini gitu. Dan yang paling signifikan tadi saya katakan bahwasannya turunnya itu tidak sesuai dengan apa yang dihitungkan. Kan seperti kita tahu bahwasannya harga minyak di Indonesia sekarang itu udah liberal ya. Kalau zaman dulu kan Pertamina masih tidak mengikuti pasar ya. Ketika pasar naik, harga, kalau zamannya dulu kan nggak seperti itu. Kalau sekarang harga naik ikut naik, dan juga harga turun ikut turun. Nah, ternyata yang pemerintah harapkan ketika harga turun, ini ongkos itu bisa turun dan lain-lain juga turun, kan tidak terjadi di lapangan sekarang. Itu faktanya. Itu fakta yang terjadi ya. Nah, kalau kita berkaca dari secara teori ya, nah inilah yang disebut dengan salah satu economic behavior. Ada ilmu ekonomi behavior, perilaku ekonomi ya, di mana orang ketika dia kan otomatis pengusaha angkutan ini ada keuntungan dong, ada margin di sini, tapi dia tidak menurunkan. Kenapa juga? Karena tidak ada desakan dari masyarakat itu, ya kan? Seharusnya ketika ada desakan dari masyarakat untuk menurunkan, yaitu pengusaha itu akan menurunkan, tapi biasa semua easy going aja, biasa-biasa aja gitu. Oke, apakah pemerintah juga harusnya memang turun tangan untuk mendorong hal ini gitu Bang? Ya, kalau seharusnya untuk mendorong ya emang harus ya, tapi kan kita lihat juga Kementerian Perhubungan tidak mengeluarkan memaksa untuk penurunan tarif
angkutan kan, tidak seperti biasa. Tapi kalau BBM naik ada kenaikan. Tapi kalau penurunan ya Kementerian Angkutan Umum tidak ada kan seperti itu. Karena itu ironisnya ya Bang ya. Ironis. Saat memang BBM itu naik, begitu cepat-cepat nih ya para pengusaha untuk menaikkan kos. Pengusaha ya. Dan ketika BBM itu turun ternyata juga malah diam-diam aja, kayak nggak ada apa-apa begitu kan. Ya itulah yang kita bilang seperti apa di ilmu economic behavior, ketika ada kenaikan pasti semua nggak mau rugi, tapi ketika ada keuntungan diam sendiri. Oke, tapi kalau dampaknya di pasaran sendiri Bang, misalkan ke kebutuhan-kebutuhan pokok gitu, primer untuk para masyarakat, apakah ini yang Abang lihat ini kan bahwa ternyata bahan-bahan pokok juga ternyata nggak turun tuh, malah ada beberapa malah naik begitu loh Bang. Nah ini bagaimana Bang stimulusnya sendiri di Indonesia? Nah, kalau kita lihat kalau terkait dengan bahan-bahan pokok ya, memang ongkos transportasi ini tidak terlalu memengaruhi kalau menurut saya. Karena kenapa yang bermain di sini seperti biasanya spekulan-spekulan atau saya katakan broker lah. Ya kan, tetap aja walaupun harga turun, tapi kalau misalnya barang dia tahan, tetap kan ya secara ekonomi ketika barangnya sedikit tapi yang mintanya banyak tetap naik kan gitu. Nah ongkos yang penurunan BBM ini tidak secara signifikan mempengaruhi harga barang, karena harga penurunannya komoditas. cuma sekitar 200 sampai 300 rupiah gitu. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh ya Bang? Tidak terlalu terasa. Tapi kalau dilihat dari minyak dunia yang memang turun cukup drastis. Nah penurunannya di Indonesia cuma 200 sampai 300 rupiah. Apakah ini stabil Bang? Abang ya tidak lah, kan seharusnya penurunannya sampai 600-700 kan Menteri bilang, tapi kan dipotong 300 ya kurang lebih atau 400 itu untuk kita melakukan riset energi baru terbarukan kan. Dan ini juga menurut saya ya kalau bisa bagus lah ketika ini bisa berkelanjutan ya. Soalnya sebelum-sebelumnya kita tahu program seperti ini kan sudah ada. Tetapi ini tidak berkelanjutan gitu loh. Contohnya apa? Dulu kita sibuk-sibuk buat energi terbarukan dari biji jarak. Ya ketika semua orang tanam jarak tapi pabriknya nggak ada. Akhirnya sia-sia. Sedangkan pemerintah menggelontorkan uang ya dari APBN untuk menggemakan atau menggerakkan program itu gitu loh. Tapi program ini tidak berjalan, ini dari pemerintahnya atau dari pengusahanya sendiri Bang? Ya jadi gimana ya, pemerintah itu terkesan dia hanya bisa untuk menghambur-hamburkan uang, menyuruh masyarakat, tetapi tidak mempersiapkan dari hulu sampai hilir gitu loh. Ya kalau orang suruh nanam biji jarak ya, tetapi tidak ada pabrik yang mengolahnya, buat apa? Nggak ada harganya kan jarak jadinya. Nah, jadi pemerintah itu terkesan hanya setengah-setengah dari dulu kan, untuk khususnya mengembangkan masalah energi baru terbarukan. Padahal ini ya negara-negara maju semua sudah lari ke situ, tapi kita masih aja menggunakan bahan-bahan yang berasal dari fosil kan, seperti batu bara, minyak dan yang lain-lain. Padahal negara lain sudah, negara maju khususnya ya, negara Eropa kita kan negara berkembang. Nah, negara maju itu sudah menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber energinya. Oke, Bang, malah tadi Abang sebutkan bahwa di Indonesia angka kemiskinan masih sangat cukup tinggi gitu. Ya. Ini faktornya dari mana sih Bang, sehingga memang apakah pemerintah tidak bisa menanggulangi hal ini begitu, sehingga memang masih saja terjadi walaupun sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi angka kemiskinan ini Bang? Ya pertama kalau kita lihat ya, karena kalau orang negara-negara maju itu pengusahanya banyak ya. Nah jumlah di kita kan sedikit pertama. Ya rata-rata orang masih menjadi buruh atau pengangguran pengangguran yang tidak tercatat gitu. Jadi orang misalnya dia kuliah tapi dia kerjanya tidak tetap gitu loh ya kan contohnya. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah masalah kemiskinan kan memang sudah dibahas. Salah satunya ya dengan kebiasaan terkait kemarin saya tertarik dengan pernyataan presiden wakil presiden ya, di mana orang miskin itu untuk beli rokok aja bisa. Nah untuk beli beras malah susah gitu. Nah ini juga kebiasaan merokok ini kan yang juga didampak oleh kemarin loh, Yusuf Kala ngomong seperti itu loh. Jadi warga miskin yang seperti itu juga. Jadi dia terlalu konsumtif gitu. Padahal lapangan pekerjaan, pendapatan per kapita yang dia dapat setiap hari itu sangat sedikit gitu loh. Misalnya 20.000, tetapi ya 10.000 dia pakai untuk beli rokok. Kan itu yang terjadi tuh. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dari sistem perekonomian di Indonesia sendiri sebenarnya yang dipakai itu apa sih Bang? Maksudnya? Sistem perekonomiannya sendiri yang memang ya, digelontorkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kalau pemerintah kan masih berbicara kita ekonomi Pancasila gitu ya. Tapi demokrasi ekonomi di mana ada sisi eksekutif, legislatif dan yudikatif begitu. Tapi
kita ngomongnya ekonomi Pancasila dari dulu kan, tetapi kita lihat sekarang secara prakteknya sudah liberal gitu. Liberal ya siapa yang punya modal dia yang dapat keuntungan banyak gitu loh. Baik. Tetapi ya gimana kalau udah seperti itu, secara prakteknya seperti itu, tapi masih secara omongan wacana kita masih ekonomi Pancasila di mana koperasi sebagai soko guru, tapi kita lihat sekarang koperasi kita yang bergerak mana ada. Baik Pak, kita tahan dulu dan pemirsa kita akan kembali terlepas jeda pariwara berikutnya tetap di Pemuda Indonesia Bicara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Baik Bang Gandhi, kalau dilihat dari pasokan yang dimasukkan ke Indonesia dari bahan bakar itu sendiri, sebenarnya kalau konsumsinya begitu masyarakat di Indonesia tinggi apa nggak sih Bang? Ya sangat tinggi lah ya. Kita ya sekarang begini, dari jumlah motor aja hampir semua rumah punya motor, semua orang punya motor, ya kan? Belum lagi dari kendaraan mobil, satu mobil juga berapa rata-rata, ya kan? Kemudian transportasi umum yang belum memadai, sehingga orang masih menggunakan angkutan kendaraan bermotor kan. Dari situ aja kita lihat coba negara harus berapa ribu barrel itu yang harus disiapkan kan dalam sehari gitu kan. Dan juga tidak ada upaya dari pemerintah untuk menghentikan kendaraan-kendaraan gitu. Jadi kendaraan yang tahunnya jebot juga tahun lama gitu ya masih tetap bisa. Kalau negara maju kan sudah mengurangi, ya tahun segini kendaraan udah nggak boleh lagi ada, makanya banyak dilempar kan atau jadi besi tua. Nah, kalau itu menyebabkan apa sih Bang? Kalau misalnya kita ada kendaraan yang sudah lama, seharusnya memang sudah tidak dipakai lagi. Ya pertama kemacetan, mobil makin banyak. Yang kedua jumlah polusi udara kan, polusi udaranya otomatis ketika teknologi kan ke depan kan makin bagus. Kalau ke teknologi dulu dibanding teknologi sekarang otomatis masih bagusan teknologi yang sekarang kan. Kalau yang dulu itu banyak kekurangan-kekurangan, salah satunya polusi yang dikeluarkan pasti lebih buruk dibanding mobil yang keluar sekarang gitu, CO2-nya, gas buangnya gitu. Nah, ketika tidak ada pembatasan ya kan, maka jumlahnya kan semakin besar. Misalnya tahun logika sederhananya ketika tahun 2008 misalnya misalnya 100 kendaraan diproduksi. Tahun 2009 100. Tahun 2010 100 aja kita ambil setiap tahunnya. Berarti sampai 2015, kalau dari 2008 kan berarti ada 700 kendaraan yang ada nih. Nah, misalnya dikasih pemerintah buat policy bahwasannya yang bisa kendaraan ada di jalan raya itu adalah tahun misalnya keluaran tahun 2014 dan 2015. Nah, kalau ketika tidak ada pembatasan itu berarti ada 800 kendaraan. Kalau misalnya ada pembatasan cuma 200 kan beda dong dari konsumsinya ya kan, dan juga dari polusi yang dikeluarkan. Nah sekarang itu kalau kita ambil 100, nah sekarang berapa sehari kendaraan yang keluar dari Indonesia? Dari situ aja logika sederhananya kan, kuantiti banyak otomatis jumlah yang dibutuhkan kan juga lebih banyak dibanding kuantiti yang sedikit kendaraan bermotor. Nah itu tidak ada pembatasan, tapi kan dilemanya pemerintah ketika misalnya sedikit dibatasi, yang pertama ya karena masyarakat Indonesia ini maunya bebas, ntar mungkin ada kan dari penggemar mobil tua banyak yang protes, ya kan? Atau yang keduanya kita bisa lihat takutnya investasi, ya kan, kendaraan bermotor itu menurun, ya kan? Ketika investasi menurun maka pendapatan pemerintah kan akan berkurang. Takutnya di sini. Ini kan belum dibatasi Bang. Belum. Tapi ini kan walaupun belum dibatasi masih banyak yang pakai kendaraan lama, tetapi produsen kendaraan ini makin subur aja. Betul, makin banyak yang masuk. Makanya saya katakan jadi saya juga jadi menduga-duga apakah sengaja ya persiapan angkutan umum ini jadi kan pemerintah nih Presiden Jokowi kan menargetkan pembangunan angkutan umum, moda angkutan umum ini dari bandara langsung ke terminal kan ada gitu ya. Ini kan untuk mengurangi kendaraan. Tetapi di satu sisi kendaraan masih terus banyak gitu. Dan lambatnya pembangunan moda transportasi umum ini jangan-jangan ada ya permainan di situ gitu loh. Tapi kalau dari kesuburannya sendiri Bang, Abang lihat kalau di Indonesia akan terus berlanjut atau tidak nih untuk produsen dari transportasi ya sekarang begini kendaraan? Ya, dengan adanya kemudahan kredit ya kan. Ya, jangan kira semua kendaraan yang ada di jalan raya itu udah ber-BPKB loh semuanya ya kan.
Nah, ketika kredit dipermudah, otomatis logikanya gampang orang ngambil duit dengan modal DP berapa ya kan? Kita udah bisa bawa motor, bawa mobil. Di situ. Bahkan tanpa DP sekarang ya. Ada juga yang tanpa DP. Nah, sebenarnya tapi serba salah sih political will pemerintah ya. Memang tidak mudah sih kita mengatur. Di satu sisi kita harus berpihak ke masyarakat, tapi di sisi lain kan investasi juga perlu untuk pembangunan APBN kita. Gitu. Ya seharusnya memang ya tapi kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang ya, banyak kegiatan-kegiatan yang lebih konkret terasa gitu loh dibanding yang sebelum-sebelumnya ya, seperti pembangunan jalan di daerah-daerah terpencil itu kan banyak yang sekarang sudah ya. Nah, jadi ya mau nggak mau sebenarnya kita harus mempunyai suatu roadmap tentang hubungan antara penggunaan energi tadi ya, energi khususnya BBM, transportasi dengan jumlah kendaraan gitu. Kita punya roadmap itu dan juga sarananya, jalannya gitu kan. Sekarang yang terjadi kan kenapa banyak kemacetan karena jalannya segitu-segitu aja tapi mobil banyak. Kendaraannya makin banyak. Nah, itu. Makanya ini seharusnya ada suatu roadmap yang bisa menggabungkan antara dari Kementerian Perhubungan ya kan, kemudian Kementerian SDM, kemudian Kementerian satu lagi keuangan mungkin ya. Yang bisa dia membuat satu roadmap bagaimana sehingga seimbang dan bagaimana nasib kita ketika ini terus terjadi kan bisa secara statistik bisa kita hitung lah ya. Kita ini terjadi setiap tahunnya, nanti titik jenuhnya di mana. Jangan sampai ntar di tahun 2030 atau 2035 kita bawa mobil tuh macet, itu bukan satu hal yang udah biasa aja gitu. Jadi pergerakan kendaraan tuh lajunya hanya 5 detik 5 kilo per menit per jam bisa jadi kan seperti itu. Ya ini tapi ya kita lihat lagi mungkin pemerintah belum banyak lari ke sana ya, soalnya kita lihat juga Menteri Perhubungannya kan sibuk dengan menggunakan atribut-atribut TNI malah seperti itu ya. Ya kita bisa sebagai masyarakat ya kita harus tetap terus mengkritisi ya, dan juga jangan terlalu kita banyak menggunakan kendaraan pribadi seharusnya ya. Kita banyak menggunakan kendaraan umum, tapi gimana lagi ya ketika kendaraan umum tidak layak, mau nggak mau kan pilihannya. Oke. Itu sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kalau menurut saya. Oke Bang, ini kan ada pengambilan tadi ya dari energi terbarukan itu yang dibawa oleh pemerintah sekitar 300 sampai berapa ratus yang akan ditarik, tapi memang masih ditahan dulu saat ini. Yeah. Nah, ini memang seharusnya ini dananya dari mana sih Bang? Apakah dari APBN begitu Bang? Apa memang harusnya mengambil dari subsidi yang ada di bahan bakar itu Bang? Ya seharusnya sih kalau untuk programnya itu dari APBN ya, tapi APBN kita ini kan udah nggak kuat lagi menambah yang seperti ini. Otomatis mungkin mungkin APBN itu sudah dibuat kan pos-posnya, ya. Tetapi ketika ada kenaikan BBM mungkin pemerintah ini ingin mengambil dana dari situ, kelebihan dana ya kan, tujuannya untuk membangun energi terbarukan. Memang kan risetnya mahal ya, energi baru terbarukan gitu loh. Tetapi yang harus kita lihat juga, kita kritisi dasar hukumnya itu kan, mengambil uang untuk APBN dari sisa penurunan harga itu dibolehkan atau tidak secara hukum. Tapi kondisinya apakah Indonesia sangat butuh sekali energi terbarukan itu Bang? Ya sangat butuh. Karena begini loh, negara-negara kayak seperti China ya, itu kan dia ke kita ngambil batu bara kita, diambilin sama dia. Ya kan? Padahal dia punya cadangan batu bara itu banyak, tapi dia tidak mau mengeruk punya dia. Ya kan, selain dia mengembangkan energi alternatif, dia mengambil sumber daya alam kita yang berasal dari fosil. Emang kenapa ke depan itu ya? Ini saya berbicara ekonomi politik lagi. Siapa yang menguasai energi, baik yang terbarukan atau yang tidak, dia akan menguasai dunia. Nah, ketika sekarang cadangan energi kita udah habis, ya kan, yang fosil habis, kita tidak melakukan pembaruan ke energi terbaru, padahal kita punya banyak. Ya contohnya seperti angin atau panas, apalagi kita di negara yang tropis ya kan. Panas matahari, ada juga mikrohidro ya kan, juga ada angin gitu kan, tapi kita belum memanfaatkan ini. Dan satu hal yang sangat harus kita ketahui bersama, sekarang kan PLN itu sudah bisa kita kalau mempunyai usaha ya kan, bisa menghasilkan listrik, bisa kita jual. Dan ini menurut saya usaha yang ke depan juga akan sangat seksi lah ya, dalam tanda kutip. Karena kenapa? Dengan coba nih kita memproduksi misalnya listrik dari solar cell. Solar cell itu kan bahan bakunya sinar matahari. Sinar matahari itu kan kita nggak beli bahan baku.
Cuma beli solar cell jadi listrik bisa dijual. Ibaratnya kan kalau kita tahu bisnis itu yang menguntungkan ketika bahan bakunya itu sangat murah maupun tidak beli gitu kan. Ya contohnya kalau situ belum kepikiran gini deh. Orang pengusaha barang bekas sekarang kan banyak yang kaya. Karena apa? Barang dibuang dia pungut jadi duit. Nah, ini matahari bahan bakunya kan masih sinar matahari, siapa yang beli? Nggak ada kan, diolah sama dia jadi uang. Nah, jadi banyak cara sebenarnya Benar. untuk menambah tadi untuk energi terbarukan sendiri. Iya. Tapi memang harus lebih fokus lagi. Lebih fokus. Jangan angin-anginan juga gitu. Jangan anginan ketika programnya hanya di hulu saja, harusnya dari hulu sampai hilir selesai. Oke, baik, kita tahan gitu. dulu Bang ya. Dan pemirsa, kita akan segera kembali tetap di Pemuda Indonesia Bicara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Dan kita masih membahas mengenai BBM turun, tetapi kondisi ekonomi di Indonesia masih belum stabil. Baik Bang Andi, ini BBM kan sudah turun. Nah, seharusnya yang dilakukan pemerintah untuk membuat kestabilan gitu, apakah selain BBM turun ini kan sudah digelontorkan gitu. Apalagi yang harus dilakukan pemerintah sehingga memang kestabilan ekonomi di Indonesia bisa benar-benar stabil gitu. Tidak terjadi seperti tahun 2015 kemarin, rupiah sangat turun sekali ya dengan dolar itu. Bagaimana Bang lihatnya? Ya, insentifnya banyak ya. Contohnya sekarang pemerintah tuh banyak ya programnya itu yang sifatnya itu padat, jangan padat modal tapi padat karya gitu ya. Dan juga terus menggiatkan tadi ekonomi kreatif itulah, kewirausahaan itu harus tetap digiatkan gitu. Ya. Oke, dan dulu kan masih ada tuh program ya, contohnya bantuan langsung BLT, ya. BLT. Tapi saat ini masih adem-adem aja nih Bang. Ya, jadi begini, kalau Mas BLT itu kan periode sebelumnya atau kartu sakti itulah ya. Itu untuk menyangga aja kesehatan masyarakat. Tapi kalau BLT itu kan kemarin kita lihat lebih banyak kelihatan muatan politisnya ya, karena dibagikan sebelum pemilihan presiden oleh presiden yang dulu kan seperti itu. Nah, kalau sekarang sih kalau menurut saya bantuan langsung tunai itu bukannya mendidik masyarakat untuk bisa berusaha gitu loh, tetapi membuat masyarakat itu seperti kita menyuapi masyarakat. Jadi masyarakat hanya menunggu, ya kan? Dia berharap dari pemerintah, tapi dia tidak kreatif, tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Apa yang kita mau seperti itu terus? Ya, jadi itu bukan suatu hal yang menurut saya mendidik sebenarnya. Jadi pemerintah seharusnya tidak memberikan ikannya, tapi harus memberikan kail, kan seharusnya seperti itu yang terjadi. Yang ketika kita ingin sustainable nih ekonomi kita terus berkelanjutan gitu, tidak miskin terus masyarakatnya. Oke, ya berarti seharusnya pemerintah sekarang harus membuat sebuah bukan umpan lagi, jadi kail yang diberikan gitu ya. Jadi ada satu program memang jelas nih saat ini. Gitu. Tapi juga bukan hanya disuapin aja gitu. Betul. Kalau tapi apakah masyarakat di Indonesia siap untuk hal itu gitu? Ya kalau untuk masalah siap, ya kita katakan sangat siap kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya orang kita ini kan pertama ya jumlah masyarakatnya kan besar, ya kan. Dan juga konsumerisme di kita kan tinggi, bener gak? Nah, yang juga harus dilihat oleh pemerintah ya, permasalahan ini menumpuknya sebenarnya kalau di Pulau Jawa ini tidak terlalu padat, misalnya di Sumatera tetap, jadi pemerataannya sama lah, pemerataan penduduknya sama. Itu kan bisa menimbulkan kegiatan-kegiatan ekonomi setiap pulau. Kalau sekarang kan transaksi ekonomi banyak dilakukan ya di pulau-pulau Jawa ya kan, terus juga Sulawesi, mungkin di Makassar sedikit ya kan. Nah, ini seharusnya ada pemerataan ke pusat kegiatan ekonomi gitu. Yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah, harus didorong. Jadi nggak boleh pusat ekonomi itu harus di Jawa aja. Karena kenapa? Kalau orang di Jawa aja semua orang lari ke Jawa. Nah, ketika itu terjadi ya maka akan yang di kota akan terus maju, di desa akan tertinggal. Oke, jadi pemerataan ekonomi ya, betul. bukannya di Pulau Jawa yang saat ini memang menjadi sentralnya saat ini. Betul. Oke, tapi apakah pemerintah siap untuk membuat sentra-sentra yang lain yang ada di luar Jawa? Ya seharusnya sih siap, karena sekarang kita sudah juga otonomi ya, daerah kan sudah dikasih otonomi ya. Tapi lagi-lagi ya kita harus lihat di sini political will dari aktor-aktor politik. Ya, contohnya aktor politik itu kayak gubernur, bupati atau wali kota ya kan,
Sekarang apakah dia mau gitu untuk membuat adanya pertumbuhan ekonomi di daerah dia. Kalau sumber daya manusia menurut saya udah hampir merata lah ya. Hampir ada beberapa putra-putra daerah gitu ya yang mampu untuk mengelola sumber daya di daerahnya. Lagi-lagi tapi ya political will yang ada dari aktor-aktor politik tadi yang saya katakan. Jadi ada aktor-aktor politiknya sendiri yang Iya. ada di sana. Apakah mereka siap untuk membangun hal itu? Membangun hal itu. Kadang-kadang kan seperti ini, ketika ya ini pemimpin itu kan tipenya ada dua. Yang pertama itu kalau menurut saya dia akan terus mengupgrade dirinya ketika terjadi perubahan ya. Tujuannya agar dia bisa terus menang gitu kan. Yang kedua itu ada orang yang tidak mau ada orang lain lebih maju dari dia. Gitu. Nah ini makanya saya katakan aktor politik ketika dia tipe yang pertama tadi, maka saya katakan dia akan melakukan pemerataan ekonomi. Karena ketika orang kayak sekarang banyak loh aktor-aktor politik yang tidak bisa menggunakan, karena kan udah era digital nih, era internet, banyak yang tidak bisa. Nah itu kan bisa ketinggalan cepet nanti gitu. Dari itu ketika dia tidak bisa itu dia pengen yang lain juga nggak bisa gitu. Seharusnya kan nggak begitu kan? Dia mendorong yang lain supaya bisa kan seperti itu. Oke, jadi teknologinya penguasaannya belum seperti yang kita lihat ya. Walaupun mereka adalah sebenarnya pemegang kebijakan. Itu makanya. Nah tergantunglah sekarang. Tinggal political will dari karena dari tokoh elit pemerintahnya tadi gitu. Oke, Bang, ini jadi hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini nih Bang ya, untuk menyelamatkan perekonomian di Indonesia, sehingga memang masyarakat juga bisa pikirannya saat ini bukan hanya menjadi konsumen saja, gitu, tapi harus menjadi seorang yang bisa menciptakan sesuatu. Itu apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang? Ya tadi memberikan ya pelatihan, kegiatan ataupun fokus kita kepada pembuatan pengusaha gitu. Banyaknya pengusaha lah, anak-anak muda kita jadi jangan pengen jadi PNS semua atau yang lain, harus diciptakan anak-anak muda yang berwirausaha. Kalau saya sih solusinya dari dulu ditanya ya itu, karena gimana pun saya katakan sekali lagi, negara maju itu menjadi negara maju itu jumlah pengusahanya banyak dibanding pegawai atau pekerjanya gitu. Betul. Nah, itulah yang harus pemerintah sekarang tetap dorong. Caranya gimana ya? Macam-macam ya. Ya yang namanya bisnis itu kan sekarang yang sangat terbuka itu ya dari dunia digital lah, dunia internet yang sangat banyak, gampang berkembang ya kan, dibanding kita berbisnis secara konvensional. Seharusnya pemerintah banyak memberikan bantuan ke bisnis kreatif gitu kan, makanya sudah ada kementeriannya juga kan sekarang. Oke. Tapi sistemnya harus jelas dong Bang. Tapi kalau dilihat dari ada koperasi gitu ya, sistem dari banknya sendiri, apakah masyarakat harus memilih yang mana nih untuk memang bisa membangun produsennya sendiri, usahanya sendiri, apa bagaimana? Ya harus kita ya bagusnya sih koperasi ya, karena kita dibagi rata sama rasa kan begitu ya. Tetapi ya sekarang kenyataannya banyak ya, kita sekarang sudah tidak lagi memikirkan kebersamaan, kita sudah hilang gitu ya. Kita hanya memikirkan individu karena di bank itu ditawarkan yang lebih besar dibanding di koperasi kan. Maka orang banyak yang lari ke bank. Ya lagi-lagi ini balik lagi ya ke rasa nasionalisme kita, seperti yang saya sering katakan gitu kan. Kalau kita ingin kaya sendiri ya kita ke bank aja. Tapi kalau kita ingin ini, ayo kita majukan koperasi sama-sama kan begitu. Dan koperasi banyak bentuknya ya. Dan ini mungkin bisa membantu juga masyarakat untuk menekan nanti ada MEA nih Bang. Iya. Masyarakat ekonomi Asia, masyarakat tuh udah mulai berdatangan ke Indonesia. Nah ini kan ditakutkan bahwa yang menjadi tuan rumah sendiri malah olahan dan akhirnya tidak terpakai gitu loh. Iya, jadi kita jadi penonton kan takutnya seperti itu. Ya iya sudah, makanya kita kan sekarang pertama tadi dengan adanya banyak kita mendirikan koperasi, ikut di koperasi itu kan merupakan satu pagar kalau menurut saya, pagar supaya negara lain khususnya arus modalnya tidak semena-mena bisa masuk di Indonesia gitu loh. Dan koperasi kan soko guru bangsa kita. Ya sehingga arus modal di Indonesia jangan terlalu banyak lari keluar lah gitu kan. Di Indonesia ya uang dari Indonesia untuk di Indonesia aja, nggak usah lari-lari keluar gitu loh. Tapi yang terjadi saat ini bagaimana? Iya, banyak seperti itu kan. Banyak orang yang mengambil seperti saya. Dari banyaknya bonus demografi, jumlah penduduk yang banyak ngambil untungnya mana? Apakah Indonesia? Enggak. Kita lihat aja eksportir barang konvensional dari Cina berapa dia mendapatkan keuntungan dari pasar Indonesia kan. Oke, jadi pesan Anda adalah bahwa uang Indonesia biarlah berputar di Indonesia. Ya harusnya begitu. Kan itu yang dilakukan juga negara-negara maju.
ya kan, uangnya dari keuntungan ekonomi dari masyarakat Eropa misalnya, ya berkembangnya di Eropa saja kan. Ketika ada surplus baru dia lempar ke negara-negara Asia dia ngambil untung, dibawa lagi ke negara mereka kan gitu. Kalau kita kan sedikit yang begitu, rata-rata kita kalau buru-buru kita mau investasi di negara luar kan, di negara sendiri aja kita masih menjadi pasar bagi negara-negara maju, boro-boro kita mau membidik mereka kan seperti itu. Jadi kita selama ini kan selalu memfollow mereka. Jadi seakan-akan Indonesia bangga dengan mana investasi ke Indonesia, investasi ke Indonesia. Gitu betul. Loh. Padahal kenapa nggak warganya sendiri berinvestasi di Indonesia? Betul, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak mengekspansi ke negara-negara lain gitu loh. Harusnya Indonesia yang investasi keluar gitu kan. Bukan kita mendorong investasi. Oke, baik. Nah, kita lihat nanti bagaimana begitu Presiden Jokowi tahun 2016 ini baru beberapa bulan ini ya, di bulan Januari. Kemarin ada strategi bom juga kan. Nah, itu juga satu. Juga. Ya satu satu PR ya selama ini kalau kita tahu, ya, tapi tidak berpengaruh signifikan sih terhadap harga dolar juga kan, hanya naik berapa tapi sekarang sudah stabil lagi. Yang jelas ya kita berharap semoga ekonomi ini bisa terus menjadi perekat bangsa kita agar kita bisa semakin solid dan semakin maju gitu. Baik. Terima kasih Bang, karena ya, waktu kita sudah habis. Bang Gandhi dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di Pemuda Indonesia Bicara kali ini, dan kita nanti akan membahas lagi terkait dengan tema-tema ekonomi yang sedang bergulir di Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti semua program yang digulirkan oleh pemerintah bisa menyentuh langsung kepada masyarakat, dan kita juga berbelasungkawa terhadap aksi teror yang dilakukan pada hari Kamis kemarin begitu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Saya Nur Fadilah, Perstakur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sip.